Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Setiap kapal perang dari jenis apapun, entah frigate, cruiser, destroyer, kapal induk, atau bahkan sekedar fast attack boat semacam KCR series TNI AL, adalah aset yang berharga bagi setiap angkatan laut. Alutsista tersebut memproyeksikan kekuatan suatu negara jauh dari home base-nya dan dapat melancarkan berbagai serangan ofensif berbekal persenjataan yang dibawanya. Namun, walaupun begitu, kapal perang juga merupakan target yang empuk bagi rudal anti kapal, baik yang diluncurkan dari pesawat yang berupa anti-ship misil, atau rudal yang diluncurkan dari permukaan, baik dari darat maupun dari kapal lainnya. Ancaman ini menjadi suatu tantangan tersendiri, mengingat kapal yang dibangun dengan biaya mahal dan butuh banyak jam tenaga kerja, dapat dihancurkan dengan rudal yang harganya mungkin 1/1000 dari biaya pembangunan kapal. Sudah cukup banyak kasus di mana ketika rudal anti kapal menyengat, kapal perang berharga ratusan juta dolar pun menjadi tak berguna. Jikapun anggaran militer negara pemilik kapal bukan merupakan suatu masalah, membangun kapal baru atau memperbaiki kapal yang rusak merupakan sebuah masalah. Membangun kapal baru atau memperbaiki kapal yang rusak parah membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ini tentu bukan hal yang diharapkan dalam perang. Kapal yang berada di dok bukanlah kapal perang yang berguna. Dalam sejarah, ancaman tersebut akhirnya menjadi nyata dalam Perang Arab-Israel 1967. Kapal destroyer Israel, INS Eilat, dapat ditenggelamkan oleh hantaman 3 rudal SSN-2 Styx pada 21 Oktober 1967. Ironisnya, Styx tersebut diluncurkan oleh kapal yang ukurannya jauh lebih kecil, yaitu kapal cepat berudal dari kelas Komar milik Mesir. Sama seperti keberadaan kapal induk yang mengubah perimbangan peperangan laut dalam Perang Dunia Kedua, ancaman rudal anti kapal pun dengan segera membuat sibuk berbagai kekuatan angkatan laut di seluruh dunia untuk berbenah diri mencari penangkalnya. Dan tentunya pabrikan dan kontraktor angkatan laut yang melihat kesempatan bisnis dari produksi penangkal ancaman tersebut. Amerika Serikat sebagai negara adidaya dalam kekuatan laut awalnya tidak punya posisi pasti dalam pengembangan penangkal rudal anti kapal. Angkatan Laut Amerika mencoba solusi anti rudal dalam proyek BPDMS atau Basic Point Defense Missile Systems yang berintikan 8 rudal Rim 7 Sea Sparrow yang diluncurkan dari peluncur 8 tabung MK25. Sayangnya, walaupun rudal Rim 7E memiliki jangkauan sampai 20 km, rudalnya mudah ditipu dengan berbagai perangkat ECM atau Electronic Countermeasure dan kurang fleksibel untuk dikelar dalam kapal berukuran lebih kecil dari destroyer. Sementara itu, perusahaan General Dynamics melakukan pendekatan dengan cara lain. Sukses mengembangkan Cannon M163 Vulcan Spec untuk menangkal serangan udara. Mereka memiliki keyakinan bahwa sistem serupa dapat pula digelar untuk kapal perang. Divisi Pomona dari General Dynamics yang bertanggung jawab atas program ini pun bekerja dengan cepat. Pada 1973, mereka sudah mampu menyelesaikan Purwarupa yang kemudian dipasang di atas destroyer USS King DDG-41. Purwarupa operasional juga dipasang di USS Alfred Cunningham DD-752 dan sukses menghentikan serbuan uji coba rudal yang ditembakkan kepadanya. Uji coba lanjutan digelar di USS Baiklo DD-942. Tes juga mencakup serangan jammer dan rudal yang ditembakkan dari antar pulau, di mana ancaman gangguan dari gelombang ground clutter juga tinggi. Tes berjalan dengan sukses. Dengan segera, Phalang menjadi standar bagi seluruh kapal perang armada Angkatan Laut Amerika dengan mendapat kode sistem Mark 15 Block 0. Tidak salah rasanya bila Angkatan Laut Amerika mentasbihkan sistem pertahanan titik ini dengan nama Phalang. Sebutan yang berasal untuk prajurit Romawi bersenjata tombak dan perisai dalam formasi rapat. Harapannya, Phalang dapat memberikan pertahanan yang sangat kuat dengan menutup segala celah masuk yang ada. Inti dari sistem Phalang sebenarnya tidak baru-baru amat. Sistem ini masih mengandalkan kanon multilaras M61A1 Vulcan yang juga nangkring di hampir setiap pesawat tempur Angkatan Udara Amerika.
Walaupun sering dikritisi karena cepatnya proyektil ini kehilangan energi kinetiknya di luar jarak 2 km, solusi ini masih tetap dianggap ideal apabila dipadukan dengan sistem penggerak yang cepat. Vulcan dengan kecepatan tembak yang tinggi menawarkan kemampuan hard kill dengan probabilitas tinggi. Seluruh isi megasinya dapat dihabiskan dalam waktu kurang dari 30 detik, menciptakan tirai logam yang akan memotong lintasan rudal sebelum dapat menyentuh kapal yang dilindungi Phalanx. Sistem Phalanx mengutilisasi varian Vulcan dengan panjang laras 1500 mm yang menembakkan proyektil MK149 yang khusus dikembangkan untuk Phalanx CIWS. Beda dengan proyektil MK50 yang digunakan Angkatan Udara Amerika. Proyektil MK149 didesain dengan fokus pada peningkatan kemampuan penembusan lapisan logam pada rudal, sehingga peluru ini memiliki karakteristik AP atau armor piercing yang kuat, dengan tak lupa mengoptimalkan kinerja balistiknya serta kecepatan lesatnya untuk dapat menutupi kekurangannya pada jangkauannya yang pendek. MK149V2 yang merupakan peluru standar memiliki inti penetrator DU atau depleted uranium yang mampu memotong baja seperti pisau panas memotong mentega. Angkatan Laut Amerika lebih memilih penetrator solid untuk dapat memberikan kepastian penghancuran rudal lawan dengan kontak langsung atau direct hit atau direct kill dibanding proyektil HE atau airburst atau proximity fuse yang mungkin tidak dapat menjatuhkan rudal. Dalam keadaan tersimpan, MK149V2 memiliki pelindung sabot yang melingkupi kepala proyektil yang akan terpisah begitu proyektil meninggalkan laras. Namun, keprihatinan akan efek radiasi DU dari MK149V2 akhirnya membuat Angkatan Laut Amerika beralih ke inti tungsten yang lebih konvensional dan lebih ramah terhadap lingkungan. Varian munisi terakhir yang digunakan Angkatan Laut Amerika adalah MK244 Mod 0 ELC atau Enhanced Lethality Cartridge yang merupakan penetrator tungsten dengan karakteristik proyektil yang lebih berat sehingga trayektorinya jauh lebih lurus pada jarak lebih jauh guna mengantisipasi perkembangan rudal anti kapal yang semakin cepat. Akan tetapi, peluru baru ini tidak lepas dari kontroversi. Pasalnya, ditemukan bahwa MK244 yang memiliki titik berat yang berbeda, sehingga lebih rawan menyebabkan macet pada saat pergeseran peluru ke feed system. Sistem penyimpanan magazine pada unit Phalanx didesain dengan bentuk drum yang terletak di bawah rumah cannon Vulcan, yang menggunakan sabuk helix untuk mengumpan peluru ke cannon. Karena Vulcan terkenal poros dalam menghabiskan munisi, kecepatan pengisian ulang peluru menjadi penting. Untungnya, General Dynamics yang kemudian diakuisisi Raytheon mendesain agar drum magazine dapat diisi ulang secara singkat. Hanya butuh waktu sekitar 10-30 menit, tergantung kecakapan awaknya. Modifikasi dilakukan pada varian lanjutan Blok 1, sehingga amunisi dapat diisi dari ammo card yang dihubungkan dengan drum magazine yang sudah ada dengan menggunakan adaptor. Penggunaan sistem baru ini membuat kapasitas penyimpanan peluru melonjak. Dari yang tadinya 989 peluru, naik menjadi 1550 peluru yang membantu Phalanx CIWS mampu menghadapi ancaman lebih dari satu. Instalasi blok Phalanx didesain dengan model tanam pada superstruktur kapal perang. Di bawah permukaan Phalanx terdapat mounting atau dudukan seberat 211 kg yang akan menjaga Phalanx tidak bergeser dari tempatnya. Dudukan ini hanya memerlukan area seluas 5,5 meter persegi, sehingga Phalanx sangat ideal dijadikan salah satu sistem senjata pada kapal perang yang berukuran sedang sekalipun. Sistem Phalanx dioperasikan dengan listrik 440 VAC, 3 fase 60 Hz, yang terhubung dengan generator kapal yang dilengkapi unit pendingin berbasis air laut. Sistem kendali Phalanx diotaki MK340 Fire Control System
yang biasanya dioperasikan dari anjungan CIC atau Combat Information Center dan diawaki oleh satu perwira persenjataan. Apabila diperlukan, tersedia sistem kontrol mandiri MK339 yang terletak dalam panel baja di dekat meriam. Sistem kontrol Phalang dapat diintegrasikan ke dalam sistem kendali persenjataan Aegis yang digunakan Angkatan Laut Amerika. Mata dari Phalang terletak pada dua antena yang terpasang atas bawah. Antena atas adalah radar pencari atau search radar yang berputar 90 kali per menit yang berada pada spektrum digital Q-band. Antena di bawahnya adalah radar penjejak yang menerima input dari radar pencari dengan kemampuan Doppler. Cara kerjanya, radar pencari mulai mendeteksi objek bergerak di udara pada jarak 10 mil laut dari kapal. Fungsi ini dijalankan secara otomatis penuh oleh software. Setiap objek yang tertangkap kemudian dibandingkan dengan database ancaman yang tersimpan, untuk kemudian ditentukan prioritasnya, mana yang akan dihadang terlebih dahulu. Sistem ini memungkinkan pencekatan lebih cepat, yang merupakan prioritas tertinggi, karena sifat ancaman rudal pada jarak yang begitu dekat sudah tidak memberi kesempatan pada kapal untuk bermanuver defensif. Secara umum, prioritas pada kecepatan penjejakan telah mengorbankan kemampuan mengenali kawan dengan transponder IFF atau Identification Friend or Foe, seperti lazim dimiliki sistem elektrooptik dan sensor modern. Namun, Angkatan Laut Amerika berani membayar konsekuensinya. Akibatnya, Phalang yang memang tak dilengkapi sistem IFF mampu mencegat sasaran, namun tak menutup kemungkinan dapat mengunci dan menembak pesawat kawan andai pesawat tersebut memiliki lintasan dan kecepatan yang serupa dengan profil terbang rudal jelajah yang mengancam kapal. Begitu sasaran yang sudah terjejak memasuki jarak kritis 5 mil laut, radar penjejak mulai mengambil alih dan mengunci sasaran. Sistem kontrol penembakan punya waktu sampai target memasuki jarak 2 mil laut. Secara otomatis, komputer menghitung lintasan rudal dan mulai menembak. Phalang memiliki kemampuan menjejak 6 sasaran secara simultan sebelum menetapkan prioritas penghancuran yang utama. Sistem kontrol penembakan akan mengikuti arah tembakan untuk kemudian disesuaikan dengan pembacaan arah lintasan musuh. Hal ini terus dilakukan, ditandai dengan penembakan yang berhenti sesaat untuk memberi kesempatan laras menyelaraskan arah dengan lintasan rudal lawan untuk kemudian mencegat dan menghancurkannya. Biasanya, Phalang sudah dapat menghancurkan sasarannya pada penyesuaian arah yang ketiga. Sistem logika pada Phalang menganggap sasaran sudah hancur pada saat sasaran hilang dari layar radar atau ada perubahan pada kecepatan dan arah target, di mana sistem logika menganggap bahwa sasaran terdisintegrasi dan tidak lagi menjadi ancaman. Hal ini dengan cerdik dimanfaatkan oleh rudal dengan kemampuan sea skimming yang mampu mengubah ketinggian serangan pada berbagai jarak dari kapal. Karena begitu, sistem logika menganggap bahwa sasaran sudah dihancurkan. Phalang akan berpindah ke sasaran berikutnya, padahal sea skimming sedang mengelabui Phalang. Ada sebuah anekdot di Angkatan Laut Amerika yang mengatakan, jika Phalang mulai beraksi, segera kenakan pelampung dan menjauhlah dari dek. Wajar saja, mengingat bila CIWS mulai beraksi, berarti hanya ada Phalang yang memisahkan antara hidup dan mati kapal dan para krunya. Seringkali dengan segenap potensinya, Phalang sebagai sistem CIWS justru terbukti kurang berhasil dalam melindungi kapal dari ancaman rudal lawan. Ambil contoh dalam kejadian 17 Maret 1987, di tengah panasnya Perang Teluk I antara Irak dan Iran. Dua jet tempur Mirage F-1 Angkatan Udara Irak berhasil mempermalukan Angkatan Laut Amerika dengan menembakkan dua rudal anti kapal AN-39 Exocet ke arah USS Stark FFG-31. Satu rudal menembus sisi kiri anjungan, namun untungnya tidak meledak. Sebanyak 37 Kalasi gugur dalam tugas dan 21 terluka parah.
Ini di tengah fakta bahwa USS Stark dijaga Falang. Dan dalam momen sial ini, sayangnya ternyata berada dalam mode standby. Begitu pula sistem MK36 SRBOC atau Super Rapid Bloom of Board Chaff turut dimatikan. Sistem rudal penangkal SM-1 standar tidak bisa menangkal karena arah kedatangan rudal masuk dalam titik buta atau blind spot radar. Kejadian fatal ini sebenarnya bisa ditangkal Falang apabila diaktifkan dalam mode otomatis. Akhir kata, Falang mungkin memang tak sempurna. Namun sistem ini memiliki proof of concept yang berhasil dipercaya oleh 23 negara untuk mengawal armada kapal perangnya. Tidak ada alutsista yang sempurna. 100% penangkalan tidak mungkin dapat tercapai. Pengembangan rudal-rudal anti kapal terbaru dengan kemampuan sea skimming dan arah pendekatan yang di luar lintasan konvensional dengan mudah dapat menipu sensor-sensor yang dimiliki Falang. Namun, sampai ada sistem yang bekerja lebih baik, efektif, dan efisien dibanding Falang, dan dapat terbukti kinerjanya, Falang akan tetap menjadi lini pertahanan terakhir, berhasil atau hancur bersama sang kapal yang dilindunginya. Yang terakhir, harga per unit dari sistem Falang CIWS ini diperkirakan berharga sekitar 5,6 juta dolar, itu sekitar 80-an miliar rupiah. Dan biaya tembakan per detik dari sistem Falang ini sekitar 2.000 dolar, atau sekitar 30-an juta rupiah. Bisa Anda bayangkan, jika Anda iseng mencet 1 detik saja sistem ini, itu sama halnya Anda membuang 6 Suprafit bekas sekaligus. Tertarik untuk membeli sistem ini? Langsung saja hubungi PT General Dynamics di Amerika atau PT Raytheon.